Oke, saya ulang ya karena signalnya jelek dari tadi putus-putus. Pos sendiri. Jadi ini edisi ya spesial dari kamar pribadinya Master Kurba Krisana ya. Jadi dia punya Guman Tab ini, ya kan? Itu waktu itu ada bikin sekitar nggak tahu, nggak sampai 30 ceritanya, 27 apa 28 piece saja. Ya, ini BE-nya benar di tahun 2537 di Watt Weruan. Jadi sekarang udah agak signalnya udah agak bagus ya. Nah, yang tadi videonya juga saya nggak hapus, jadi teman-teman bisa dengar juga sedikit. Nah, ini Dian langsung oleh Master Kruba lagi di casing ya, khusus permintaan khusus. Dan ini Ian zaman dulu punya, lihat. Nah, dia punya Ian zaman dulu, lihat. Nah, seperti ini kelihatan ya, tidak sama. Dan ini bikinan lama begini dia. Lihat, dia cetakannya tidak begitu bagus, tidak begitu mulus dia. Nah, oke, saya pause sebentar. Oke, ya saya hidupin ya. Oke, nih. Oke, ini ada 22 piece ya semua di sini. Saya ulang ya. Nah, ini di mangkoknya ini ada prakpom, ada somdeto, ya. Ini kata kalau tidak salah. Nah, ini Wat in Tarawat ada di Bangkok. Wat ini dia dulu somdeto pernah di sana. Ya, ini bukan buat taruh gumantong, ini buat holy water ball nih. Holy water ball ini fungsinya buat isi air berkah. Ya, isi air berkah. Terus holy water ball ini biasanya diletakkan di altar. Jadi tidak dibuat ini ya, buat mandi langsung ya. Jadi mandi cedok pakai ini jadi gayung, nggak begitu. Kecuali Bante yang pakai, atau nggak acan, biasa buat mandi orang bisa pakai ini. Di bawahnya ada mantra nih. Nah, ntar saya keluarin dulu Guman Tab-nya nih. Saya keluarin dulu Guman Tab-nya. Ya, halo Bro Jakri dan Bro Ferry yang baru bergabung. Ini signalnya baru bagus nih. Ini signal baru bagus. Nah, ini signal baru bagus. Oke. Ini ada mantranya di bawah. Di bawahnya ada mantranya. Nah, ini ada mantranya. Ball ini saya jual juga nggak mahal ya. Tuh ada mantranya. Oke. Nah, ball ini udah di Yan sama Kruba langsung. Nih ada Yan Kruba langsung. Nah, ada Yan Kruba langsung tuh. Ya, ada di Yan Kruba. Jadi taruh di altar boleh. Oke. Nah. Terus ini, nah ada banyak ya, dia punya kumantapnya. Ya, ini spesial udah diambil semua sama kita. Ya, Pura Mulet Useng tuh, tanda tangan Kruba. Ya. Nah, jadi dia punya amulet ini benar-benar spesial nih. Spesial banget. Spesial banget. Dan ini amuletnya nggak ada lagi karena semua udah diambil saya. Karena diambil sama saya semua. Nah, Bro Julian, selamat bergabung. Ya, udah diambil semua sama kita. Ini semua juga udah dian ya langsung sama Kruba ya. Oke, saya susun balik. Ya. Oke, ada WA masuk. Inilah kalau digabung semua jadi satu begini. Oke, nah nih, lihat nih.
Akeo gue mantep. Merinding. Gini gue sensitif. Merinding deh dekat-dekat begini. Ini Akeo ya. Nah, ada 2 mangkok. Mangkok pertama terus ada yang ini ada yang bagus nih. Bukan paling bagus, maksudnya gue suka batunya. Lihat nih. Oke. Halo, selamat bergabung Bro Bayu. Spill liontin minyak. Liontin minyak. Coba sebentar saya kasih lihat. Ada sih, ada masuk liontin minyak. Bentar. Oke nih, liontin minyak ada nih. Ini namanya Payator, ada yang bilang Cicada. Payator. Payator. Oke. Ini versi minyak. Takrut ada nih, ada takrutnya. Ada takrutnya. Ntar ya, saya nyalain dulu lampu. Nih. Ini juga di Yanama Kuruba ya. Ini harganya murah nih, saya lepas nih. Murah saya jualnya. Di itu aja ntar. Di PM aja nih. Payator. Ini dia kayak lebah tapi bukan lebah. Dia ini aslinya bisa jadi tanaman juga. Ini unik nih. Ini lambang rejeki dan ini pemikat Payator. Ini minyak blessing Kuruba. Itu ada ini, ada jubahnya. Ada jubahnya Kuruba juga. Ini Cicada sih, ada yang bilang Cicada. Payator. Halo, selamat bergabung Bro Dewa, Bro Anton sama Bro Risang. Abang Risang, Bang. Baru ingat Bang, udah casing Bang. Saya dari kemarin ingat siapa yang udah casing pesan sama saya. Maaf Bang, itu udah jadi. Bro Tonton sama Bro Rahmat nonton ya. Oke, nah nih. Ini nggak mahal, ini nggak mahal. Oke, nah, ini Cicada. Dan ini ada Wandok Tong juga di dalam. Oke, ini nggak mahal. Ini nggak sampai sejuta nih harganya, di bawah sejuta. Heng bos, Kamsia bos. Ini nggak sampai setia bos, angkut bos. Jan Kuruba, Wandok Tong, Cicada. Terus ada takrutnya tadi mana? Nyemplung mana takrutnya? Takrut ada takrutnya nih tadi. Nah itu takrutnya. Sama ada ini, ada jubahnya Kuruba. Komplit lah kalau di sini mah. Murah meriah. Harganya murah loh nih, bener. Di bawah cetiau nih harganya. Harga di bawah cetiau. Ya. Terus nih tadi saya spill ya. Nih. Ini yang saya bilang batunya bagus nih. Nah, gue suka batunya kayak gini nih. Kumantep Ikeo. Nah, terus halo Bro Luis. Cicada. Nih Gumantong ya nih, Gumantong. PE 2560 Gumantong ini nih. Ya, ini bahannya ada pakai pry, tidak pakai bone, ini tidak pakai tulang, ini pakai pry.
Gumantong. Nah, ini juga Dian sama kurban nih. Lihat. Ada jubah juga. Oke. Nah, ini ada satu mangkok nih. Nah, tuh ada satu mangkok lagi tuh. Jadi ada 3 mangkok tuh. Ya, Wat In Tarawan. Itu ada di Bangkok. Orang sebutnya Wat In. Mangkoknya itu kan tadi saya spill kan buat itu, buat holy water ball itu. Ya bro Risang itu casingnya udah jadi, sorry saya baru inget tuh. Ya, udah jadi. Ntar saya PM ya bro ya. Nah nih. Nih. Tuh, cakep ya gumantongnya. Ini kerubah punya. Oke, blessing kerubah Krisana tuh, Ian semua. Full Ian semua. Lihat. Nah. Ini blessing lagi, blessing ulang waktu seremoni. Seremoni kemarin, kurba ulang tahun 2 Oktober. Bentar. Susah berdiri. Oke. Cicada. Nih, ada 2 nih. Ya, ada 2 tuh. Semua sama speknya nih. Jifon tuh, minyak. Lihat tuh, cakep. Hayator. Ini harga di bawah Cetiau nih. Cari di mana murah begini, blessing kerubah asli, nggak kaleng-kaleng. Ya, sekedar info, seller-seller baru banyak bermunculan bos. Kita nggak heran bos.
Sorry, saya ke-mute, sorry, tadi ada tamu, sorry ke-mute. Nih tadi yang saya tunjukin tuh gumantong semua ya, jadi semua rata-rata sudah diyan ya. Kalau yang gumantong itu minta minta master Kruba tuh yan lagi, yan. Terus ini semua memang aslinya di yan sama master Kruba zaman dulu ya. Ada 2 mangkok. Oke, ada 2 mangkok nih. Ini mangkok pertama IQ nih, lihat nih IQ punya ya. Satu, mangkok kedua IQ juga tuh. Nih IQ, ini mangkok yang gumantong nih. 3 mangkok. Oke. Nah, ini memang banyak ini di sini ya, di sini banyak. Ini dia punya sejarahnya, ini bagus nih yang IQ ya. IQ itu bagusnya dia tulang-tulangnya itu dari, disebutnya ancestor bone, jadi tulang leluhur. Dia udah ratusan tahun kuburan itu udah nggak ada yang ngurus. Jadi dulu Kruba itu buat amulet itu dia pakai benda-benda yang tulang-tulang itu banyak. Sekarang udah agak berkurang. Karena orang Thai sendiri kalau untuk dari tulang, dari nanam prai itu agak menjauhi ya kan. Jadi biasanya permintaan ada yang mohon meta dari Master Kruba baru buat. Jadi masih minta khusus lah, biasa sih minta khusus. Yang saya lagi tunggu yang 25 piece Salika Duang Seti itu semua dari itu juga, dari tulang juga buatnya dari tulang juga semua itu, Salika Duang Seti. Nah ini sebanyak ini, lihat ya, masih banyak amulet yang sampai ya kan, masih banyak. Terus kemarin juga ada Lempot Carun first batchnya, rupnya itu di hand pump sama Master Kruba dibuat Kunpen waktu buat ulang tahun itu udah datang juga. Ntar malam mungkin saya posting lah. Terus ada juga yang Lompokun di hand pump. Lompok Pinak mah gak usah ngomong, banyak banget. Sampai ada yang plot nih yang ada darahnya Kruba waktu pas saya berangkat. 4 hari kemudian beliau kena COVID kan, masuk rumah sakit sampai dirawat. Itu darahnya ada di amulet. Itu cuman ada 1 di dunia tuh. Pertama kali. Plotnya juga itu. Nah itu ada 1. Itu takut emas. Itu cuma ada 1, nggak ada lagi di tempat lain. Nah, jadi saya banyak barang-barang amulet Kruba tuh yang spesial punya banyak saya. Ya. Dan ini buktinya bukan dealer yang cuman asal ngecap ya. Ini bukti saya minta seperti ini. Setiap kali sekarang saya borong amulet saya minta ini. Ya kan? Minta legacy untuk silsilah ya, pengakuan gitu loh ya, bahwa ini memang betul dari sana dan memang saya ngambil gitu loh, kita yang ngambil. Jadi tanpa saya nggak kesana pun saya kan punya teman-teman banyak di situ. Jadi nggak mudah ya jalin hubungan lama begitu di sana ya kan. Terus ini juga asal asli, amulet asli saya bisa minta Master Kruba untuk tolong diankan untuk saya, untuk blessing untuk saya, untuk hand pump gabung dengan amulet beliau pun kasih. Karena kalau nggak asli nggak mau, karena sama aja bohongin orang ya. Dan cerita yang kemarin itu kan memang ada, saya nggak bilang palsu ya, asli Paneng, ambil dengan acan ya kita bilang acan inisial A lah. Acan inisial A ini jual Paneng ke orang Indonesia, minta Master Kruba Yan. Itu ada, cuman saya nggak dapat foto yang bersangkutan ya kan. Ya itu kalau dibilang asli, saya yakin itu asli
Tapi kalau dibilang blessing Kruba Krisana, pasti blessing Kruba Krisana. Oke, jadi kita harus fair. Tapi kalau aslinya buatan Kruba apa bukan, buatan murid Kruba. Saya cuma bisa ngomong gitu. Makanya saya selalu ada asal muasal. Amulet itu ada asal muasal. Karena nanti kalau misalnya ditanya, saya harus bisa jawab gitu loh. Kadang-kadang saya lupa juga, saya mesti lama lemot, mesti cari-cari dulu gitu loh. Karena amulet banyak begini, saya harus satu persatu. Saya harus satu cari kan nggak mungkin ya. Jadi kadang saya ada ketikan, ada simpen datanya ada, karena nggak ada saya mesti tanya dulu gitu loh. Tapi sejauh ini semua amulet saya tahu belinya sama siapa gitu. Nah, nantilah satu hari saya akan kasih lihat ya sellernya memang orang ada. Bukan beli di beli di Shopee apa Lazada di Thailand, bukan kayak gitu. Dagangan gue bukan kayak gitu punya. Jadi harus ngerti. Ya, saya dagang nggak main yang kayak gitu-gituan punya gitu loh. Ya, lihat ini bagus banget ya. Cuman sayang lampu nggak bisa lama-lama. Lampunya kalau udah overheat dia akan mati sendiri. Ditunggu ya Bayu Aswin punya PM ya kalau minat ya. Kan udah di spill tuh minyak. Spill lionting minyak. Tuh ada harganya murah. Asli blessing. Ya, saya kasih tahu ini asli blessing. Oke, di seremoni juga ada blessing, terus di Yan lagi. Ya, ini sulit cari yang begini, sulit. Saya nggak bercanda. Sulit cari yang kayak begini. Oke, ini harga di bawah 1. Dan ini harganya nggak mahal. Ya. Kalau mau cari amulet spesial, cari saya deh. Cari saya bukan ngomong sombong. Ya kan? Harga beragam. Ya. Murah mahal bukan masalah murah mahal. Yang penting jelas. Kalau murah, kalau nggak jelas buat apa? Kalau mahal nggak jelas, lebih buat apa gitu loh. Di situ saya cuma bisa ngomong seperti itu. Ya kan? Biarpun ada seller itu, saya tahu ada satu seller baru berapa bulan main amulet. Itu bulak-balik, bahkan dia sekarang lagi stay di Thailand. Awalnya just tip, jual baju, jual snack, sekarang jual amulet. Ya kan? Orang Sumatera juga. Itu baru banget. Dia juga baru jual amulet. Ya, semakin banyak yang jual amulet tuh semakin bagus. Kita nggak takut saingan karena kita real. Kita ada asal muasal. Apa yang perlu gua takutin? Nggak ada. Ya kan? Kalau ngadu murah, janganlah kita ngadu murah buat apa? Kita ngadu asli. Kita bukan masalah ngadu murah. Kita ngadu asli. Ya, dan betul-betul asli. Oke. Dan alokasi saya pun bukan cuma amulet. Saya juga ada ini ya, alokasi untuk kegiatan lain gitu loh. Seperti bangun itu saya ada himpun juga sama teman-teman kan. Jadi kita nggak cuma jualan amulet gitu loh. Ya kan? Kita jualan amulet itu ya karena kan kita hobi ya. Terus kita juga iseng lah, istilahnya mengisi waktu lah awalnya lah. Sekarang ya kita jadi serius gitu. Ya kan? Kita jadi serius lah terjun di dunia amulet ini. Ya saya sementara ya masih dagang gitu loh. Dagang ya masih lah bos. Ya kan? Karena ya itu kan memang kerjaan rutinitas saya gitu loh. Dan kalau amulet ini asli ya asli. Ya kan? Tanya aja Cicada atau Payator. Lihat dia kayak kumbang dia. Tapi ini tanaman, bisa hidup dia. Kayak kumbang sebenarnya dia. Tuh, ada antenanya. Ini lambang rezeki di Thailand. Rezeki dan ini pemikat. Mahasanenya kuat ini. Ini mahasanenya kuat. Ya, harga nggak mahal ini. Ini harga nggak mahal. Ya, karena cisadanya besar-besarnya ada takut perak, lihat aja. Nih teman-teman kalau mau tahu nih asli perak apa enggak, gampang lihatnya kok.
Ini kilatnya beda nih. Saya kasih lihat nih. Nah, bentar ya. Di zoom malah ini dia kabur. Nah, tuh kilatnya beda. Nah, ini casingnya bagus nih. Itu. Nah, tuh kilatnya nggak sama ya. Kalau asli perak ketahuan sih. Ya kan? Karena nggak gampang kita hadirin barang yang asli. Ya kan? Karena godaan banyaknya apa ya kan, kasih aja yang bukan perak, emang orang tahu mirip-mirip kok. Ntar satu hari ketahuan malu lu perak kan cuma seberapa kok. Ya kan, udah semua takut dipakein perak. Kalau dari sono udah tulisnya lapis perak ya bohwat, mau diapain, nggak mungkin suruh tulis orang, terutama bagi guru-gurunya udah passway yang udah nggak ada, ya kan. Nah, ya jadi amulet itu penting, kita adalah sumber ya. Terus ini minyaknya minyak mahasane, memang minyak mahasane. Oi, sawadikap broki, sawadikap broki. Nah, ini Oki apa siapa yang nonton nih pakai Mahacetia? Nah, sawadikap ya, banyak yang nonton hari ini, gue seneng banget gua jam makan siang begini. Nah, ya jadi teman-teman tahu ya, ini bukannya barang terapacan atau barang nggak jelas ya, bukan ya. Nah, ini hoki nih, satu ini dapat yang emas nih. Nah, ini dapat yang emas nih, ini takut emas ya, dapat yang emas nih. Nah, ini saya bocorin harganya sih, ntar pada kaget. Harganya nggak mahal harganya. Bagi yang ngerti barang asli ya bos. Kalau yang kopi ya kita nggak usah ngomong lah. Ini asli ya, lihat pun tahu kok. Lihat. Nah ini beda powdernya. Ini nggak terlalu tua, 60. Kalau ini 37, lihat beda 23 tahun bedanya. Lihat powdernya, bukan warna powdernya ya. Lihat kekeringannya. Nah ini benar-benar kering. Nah, ini agak basah kan, lihat. Ya agak basah dia kan. Nah, ini agak basah nih. Nah, ini agak basah tuh, lihat powdernya agak basah nih. Nah, ini kering powdernya. Nggak bisa bohong bos. Ya nggak bisa bohong. Ini cetakan asli kayak gini. Ya kalau barang amulet rubah 80%, 70% saya mengenali lah. Saya nggak mau komentar lagi asli apa palsu karena capek. Lihat harganya aja udah ketahuan kok, ya kan. Dan ini bukannya kucuk. Oh, ketemu di lemari saya, ketemu di lemari seller gini enggak. Ini memang asli dari Kruba kok, ya kan. Nggak pernah saya bilang oh seller gua ketemu amulet yang dia nggak tahu simpan gini. Mungkin ada, tapi ini punya Kruba memang. Kalau yang gumantong ini seller punya. Ini seller punya, ini seller. Kalau ini punya Kruba, kalau IKEA punya Kruba nih. Ini IKEA punya Kruba. Nah, memang punya Kruba Krisana, lihat. Nah, keringnya kan sama kan? Sama yang ini keringnya sama kan? Lihat nih. Lihat, tingkat kekeringannya tuh sama tuh powdernya. Mau lihat amulet tua apa enggak, gampang, lihat aja powdernya. Nggak bisa bohong, bro. Nggak bisa bohong. Lu mau jemur kayak gimana nggak bisa bohong. Udah intinya di situ aja. Nggak usah debat panjang-panjang. Lihat aja powdernya. Agak basah nggak? Kalau agak basah ya berarti baru. Maksudnya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Dia akan seperti ini. Gitu loh. Amulet mau semua sama, bos. Mau baru buat kek, mau apa, nggak bisa terlalu kering, bos. Dia butuh proses pengeringan. Nah, itu proses pengeringannya butuh nih. Saya ambil lagi IKEA yang lain nih. Nah, kan casing sama, tapi beda kan, tuh batunya nggak sama kan. Nah, itulah maksud saya, membedakannya di situ. Nah, ini saya ambil lagi yang lain nih, dari bowl yang lain saya ambil nih. Nah, lihat tuh, kekeringannya sama, lihat tuh, dia udah coklatnya kilat, dia nggak basah seperti ini. Saya ambil lagi yang lainnya, ya kan. Nah, lihat di sininya.
ketahuan biasa di dekat garis-garis, kita lihat aja. Kalau dia masih agak basah itu baru kita lihatnya di garis. Kenapa? Ini yang nonjol ini itu biasa paling gampang dilihat. Jangan lihat di tengah dulu, lihat di pinggir dulu. Makanya saya kalau lihat amulet saya lihat pinggirnya dulu. Saya nggak boleh tengah, saya lihat pinggir. Oh ini benar nggak tua. Baru lihat yang sisi yang lain. Cara lihatnya seperti itu. Cara lihat amulet tuh seperti itu. Ya. Boleh kita beli amulet murah tapi kita harus hati-hati. Beli amulet mahal pun harus hati-hati. Kadang bukan seller jual palsu, bukan. Seller kadang-kadang dikerjain juga bisa, karena kan semua sama asalnya dari Thailand. Kecuali dibuat di Indonesia, ditambahin apa? Bacaan apalah gitu. Ya kan? Acan Indo. Ada acan Indo ada. Lersi di Indo juga ada. Itu ada silsilahnya, jelas. Jelas itu ada silsilah. Yang nggak ada silsilah ada juga. Dari seller tiba-tiba jadi acan tuh, pakai apa, kain apa, motif kulit macan, topinya topi ala Thailand, amuletnya dijejerin sama dia. Nah udah jadi acan B. Nah, ada tuh begitu, ada. Ya kan, apa yang nggak ada di Indonesia ini, hebat orang Indonesia, blessing apa, blessing Indonesia ada. Dia baca tuh suta-suta di dalam itu panduan buku suta keluaran dari STI. Dia baca di situ. Teman-teman bisa ketemu tuh, yang aneh-aneh lucu-lucu di Indonesia tuh paling banyak tuh. Kenapa bisa begitu ya kan? Karena orang lihat amulet Thailand itu cuan. Memang betul cuan, saya nggak bohong, cuan. Ya kan, tapi cuan juga ada caranya, bos. Kita nggak bisa sembarangan cuan. Ini era-era digital gitu loh. Orang tanya, orang lihat tuh sebentar aja udah ketemu gitu loh. Jadi kamu nggak bisa terlalu gimana gitu loh. Ya kan, ya thank you. Jangan lelah buat edukasi. Ya betul. Selamat datang yang baru bergabung ya. Antoni Trisnio Wibawa Teja, Sun Fathui. Gimana bos? Toko rame bos. Brohar, wah Brohar. Gimana Brohar? Intip-intip kuliner perindavan nggak? Nih ya. Terus satu ya, mau lihat batunya bagus apa nggak, gampang. Bukan bagus ada power, bukan. Ini kalau tidak salah pakai raw gem. Raw gem itu maksudnya dari batu yang apa, gemstone asli ya, yang mereka ketok, yang nggak dipakai pecahannya, serpihannya tepatnya. Ini juga sama nih, serpihan semua. Lihat kan, ini nggak terlalu kering kan. Tadi di pinggirnya kan kelihatan tuh, dia nggak terlalu kering nih. Saya nyalain nih lampu. Nih. Lihat, masih kelihatan tekstur agak basah. Oh ini saya kasih tahu nih, cicada ini tadi ada yang bocor satu biji nih. Ya, jadi minyaknya kemana-mana nih, kena semua. Kayaknya ada yang jahil kali ya. Ada yang jahil bikin pecah kali dalam nih. Kan bocah nih istilahnya. Bikin pecah deh di perjalanan. Jadi minyaknya kemana-mana, semua kebagian minyak blessing jadinya. Saya udah komplain, lu kenapa kirim banyak begini nggak diplastikin bos? Saya bilang bos, saya kan bikin casing sama kamu kasihlah. Ya kan, nah nih lihat ya, sama kan warnanya, tidak terlalu kering bos. Nah ini yang kelap-kelip ini dia biasa bisa pakai namanya serbuk ini ya, serbuk emas ada, serbuk perak juga ada, tapi bukan leklai dia nggak kayak gini ya. Setahu saya leklai nggak begini sih ya. Bisa dibilang kadang-kadang mereka pakai apa, serbuk perak, tapi ini kalau dilihat-lihat kayaknya mirip leklai, tapi coba kita zoom ya. Nggak kelihatan nih, masih di mikroskop nih. Kilaunya bukan kayak leklai. Kalau leklai kilaunya nggak begitu. Nah nih, nyalain lampu baru jelas.
Nah, lihat ya. Wah, 35 menit juga ya. Lagi pada makan siang sih ya soalnya ya. Jadi dia punya lihat ya, sorry. Nah, saya ulang. Mungkin tadi karena commute ya. 15 menit yang lalu tuh. Ini semua Dian lagi sama Master Kurba Krisana. Lihat ya. Nah, di amuletnya ya. Di casingnya juga Dian, lihat nih. Nah, kalau asli Yan bukan pakai tembak laser punya, dia nggak mungkin gurat-gurat gini karena Master Kurba pakai itu. Pakai mesin mesin apa, pen sorry, pen ukir, buat ukir punya, persis kayak matanya tuh kayak biasa kita ke dokter gigi tuh yang halus-halus gitu tuh. Dia buat tulis tuh, lihat. Ya. Terus lihat ini Yan asli Kurba apa enggak gimana, lihat aja nih, ini ada ciri khasnya kok, nggak bisa bohong. Ini ada jubah dan rambutnya Master Kurba, sudah komplit bos ya. Jadi cuma di lapak saya yang mampu begitu gitu loh, di lapak saya mampu begitu gitu loh, menghadirkan spesial seperti ini gitu. Karena nggak mudah ya minta akses seperti ini. Itu satu, butuh hubungan baik, dan yang mohon maaf kata ya, dana. Kamu kuat support ya ada akses. Kalau cuman datang sesekali ngepaunya cuman goceng ya bye bye bala bos. Emang goceng lu bisa apa gitu loh, 5.000 bat tuh bisa apa ya kan. Kalau mau sekali timpa begitu ya lu kuat-kuat aja lah ya kan. Mesti cari bos juga gitu loh, ada bosnya juga gitu. Ada bos. Kalau bos kuat lanjut, kalau bos nggak kuat ya sudah gitu. Itulah hidup ya kan. Semua harus ini, harus ada bos juga. Oke. Bosnya yakin ya kan. Blessingan Kurba kenceng, pergi orangnya, ketemu sendiri ya kan. Saya kasih akses. Pengusaha dia ya kan, dia pengusaha. Pengusaha ini bukan pengusaha kaleng-kaleng ya. Di Jakarta dia ada nama gitu. Saya bilang, ada masalah apa? Begini. Oh, coba deh. Mau siapa? Saya bilang, mau Lompo Carun, Kurba Krisana. Ada semua saya akses gitu loh. Ya kan? Saya kasih jalan ke situ. Ya kan? Cuman ya kalau bos yang pergi, bos ya udah tau lah angpaunya masih berapa gitu loh. Nah, kalau yang cuman jalan-jalan ke Thai, kok bisa nggak ketemu nih? Gue bilang, sorry lu bawa duit berapa? Gue bilang, emang pakai duit? Ya pakai lah bos. Lu dana apa segala macam kan, gue mau tahu lu mau dana berapa dulu gitu loh. Karena nanti yang nyortir angpau itu masih teman gua gitu. Kalau lu dikit besok gua nggak mau gua kasih ketemu. Karena buat apa? Buat malu gua. Ya kan? Ya kalau angpaunya cuma ceceng noceng, waduh. Minimal mau ketemu. Ya, benar. Nih tahu ya. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Bat. Ya, nih lihat nih. 1, 2, 3, 4. Bat. Nah, itu gua berani. Kalau cuman 1, 2, 3. Aduh. Lemas saya, bos. Lemas beneran. Ntar ujung-ujungnya gua yang kena ini. Itu wajar bos, itu wajar. Itu baru ketemu loh. Mau sakian bisa nih. Sakian beneran sakian ya. Sakian beneran nih ya. Nih 1, nih ya lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5 bat. Kalau bawa segitu, gua jamin. Gua nggak usah pergi, gua bisa. Gua kasih tahu. Lihat nih ya. Langsung tuh ditungguin. Pakai first batch oil kayak gua waktu itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah.
Oke? Nah, itu nggak ngomong kosong. Itu nggak ngomong kosong, bos. Ya, karena gue bawa waktu itu ada berapa orang. Ya mereka ikut, ikut. Kalau nggak forget it gitu loh. Ya, kita ngomong apa adanya gitu loh. Nah, ya, itu cerita bener, bos, cerita bener. Jadi kalau lu masih goceng, goceng gitu, udah lah lu di depan aja lah, jangan yang di hall lah, ya kan? Yang di depan lu taruh gopay ceceng juga nggak ada yang tahu ya kan, karena yang nyotir beda. Kalau kenalan saya yang nyotir saya, dia pasti ngomong dan dia nggak matok gitu, dia nggak matok, dia cuma ngomong gitu loh. Udah tahu ya, udah gue bilang, udah tahu gue bilang, kayak waktu itu. Maksudnya apa bos? Jarak jauhnya, maksudnya gini, ini maksudnya. Ya oke, sip. Gini kelihatan kan? Nah, tuh, nih saya pajang lagi nih tuh. Tuh satu bol. Nih saya angkatnya. Nih 3 bol, 3 mangkok gumantong semua. Biar bisa lihat mas apa tuh. Ya sip. Karena kalau dekat begini, tadi kan saya suka main zoom tuh karena biar biar lihat bahannya mas. Nah, biar lihat bahannya. Jadi tahu bahan baru, bahan lama seperti apa. Tujuan saya sih sepertinya itu gitu loh. Saya kasih tahu juga orang. Puyeng lah bos. Ya mantap koleksinya, ya betul. Thank you. Mantep, mantep juga ongkos perawatannya. Nih gua kasih lihat ya, gua ngerawat amulet ya. Gua sekali beli bunga tuh 23 bungkus. Nih 23 bungkus ginian nih. Ini bunga nih. Kasih amulet nih tiap Kamis. Nah, 23 bungkus bunga. Bos, 23 bungkus bunga, bos. Terus beli roti lagi nih. Oh ya, roti ntar gue mau bagi-bagi nih. Kasih si ibu nih, udah nungguin gue nih si ibu. Dia janda tua ya. Biasanya setiap Jumat saya kasih dia roti. Kan saya yakin lah umat muslim itu kan bilang Jumat berkah, Jumat barokah. Saya kasih nih roti nih. Saya kasih nih roti kayak gini. Roti kayak gini. Nah nih, roti kayak gini. Saya beli roti biasa 100 bungkus nih, roti kayak gini. Saya beli roti kayak gini. Nah, memang murah ya. Habis itu saya kasih anak panti asuhan. Saya kasih panti asuhan. Ya, 100 biji roti. Itu teman-teman saya tahu tuh. Ya, offeringnya banyak betul. Offering banyak. Roti 100. Tiap hari Selasa ada 35 nasi kotak. Itu kasih ke panti asuhan juga. Ya. Setiap sebulan sekali Fanta atau enggak yang manis-manis lah, susu ya kan, sekitar 2 lusin gitu. Nah, itu cerita bener tuh, offeringnya banyak. Makanya beli sama saya ya kan, jangan takut powernya nggak ada apa gimana. Itu sorry ya, itu ngomongan orang goblok itu saya bilang. Kalian bisa baca power tuh ngomongan orang goblok. Kenapa gue bilang goblok? Lu tahu nggak, gue di sini gue kasih offering, gue kasih dupa setiap hari loh, dupa nggak putus kecuali saya berangkat. Ya itu selalu saya kasih, ya kan. Nah, itu cerita bukan omong kosong. Ya, ini saya ngomong depan spirit, depan apa dewa, itu saya kasih offering semua. Itu memang saya kasih offering. Ya, setiap itu saya kasih. Pokoknya ongkos perawatannya aja 1 minggu beli bunga, beli ini, beli itu sekitar mau 900 ribu 800 lebih sampai 900, 800 lebih sampai 900. Belum rokok lagi. Nah, rokok 2 hari sekali 1 bungkus. Itu dibakar rokoknya. Ya itu di offering semua. Ya. Jadi
Saya ini nggak main-main gitu loh untuk hal begini gitu loh, ya kan? Bukan saya ngomong apa ya. Lu coba tanya seller lain ada nggak yang kerja kayak begini. Lu boleh tanya deh. Bukan saya ngomong sombong. Dia mau altarnya bagus apa segala macem, itu berkah buat dia, itu bagus betul. Dia kasih nggak offering sebanyak ini? Saya cuma nanya itu aja. Dia kasih nggak offering sebanyak ini? Kalau dana saya nggak bisa ngomong lah ya, kan pribadi. Dia dana berapa kita nggak bisa ngomong gitu loh. Ya. Saya cuma nanya, offering dia ada nggak kasih sebanyak ini? Itu teman-teman saya aja lihat saya kalau beli offering itu ngeri. Ya kan, saya nggak pernah makan gitu loh. Kadang sih ada lah makan paling sebungkus 2 bungkus, nggak ada sebulan sekali juga nggak ada saya makan. Kalau lagi perut lapar aja nih, ya kan, nah udah baru saya makan gitu loh. Kalau nggak gitu, ya kan. Ini memang saya beli, saya kasih panti asuhan, saya kasih yang janda-janda tua, tukang sampah saya kasih. Kadang-kadang kalau lagi ada rejeki sedikit, tukang sampah saya kasih nasi uduk pakai ayam, pakai tahu tempe ya kan. Pokoknya saya jatahin satu orang 20.000, saya beli sekitar 5 bungkus, kadang-kadang 10 bungkus. Kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali. Nah, itu ada juga. Ya kan? Tapi biasanya saya offering dulu. Saya sembayangin dulu. Kadang saya beli martabak, saya beli 7 loyang, saya kasih panti asuhan. Ya kan? Apa ada Mas Lek Nampi? Mau tahu lainnya jarang lihat ada yang punya itu. Lek Nampi enggak. Lek Nampi saya kasih tahu ya. Saya terakhir-terakhir ini saya banyak simpan amulet yang harganya naik. Jadi kayak saham gitu. Itu cerita benar. Terutama yang blessingan lompo-lompo terkenal. Satu ya, Acan Tom Wat Tasabeng, Acan Adirek Wat Nongsai ya. Terus ini saya bocorin aja, Lompo Masila itu hati-hati. Hati-hati saya bilang, hati-hati. Ya, banyak banget itu bukan batch resmi. Jadi numpang blessing. Benar di blessing sama Lompo Masila benar. Jadi mereka bikin sendiri bawa ke depan Lompo Masila blessing. Itu aja. Saya kasih tahu itu aja. Kayak mirip Lompo Kun dulu. Nah, untuk yang Mahasila punya, saya betul-betul ada yang spesial. Saya simpen sampai 8 biji. Saya baru pesan lagi 3. Itu ada Lek Nampi ya. Bahannya ada Lek Nampi sama Maikapat. Ya. Itu dibikin 1.500. 1.000-nya Lek Nampi, 500 Maikapat. Apa kebalik ya, saya lupa. Itu bikin Prakring Mahaseti. Yang buat itu adalah Acan Adirek. Itu amuletnya mahal sekali, Acan Adirek. Dia masih muda. Ya, Acan Adirek. Di blessingnya sama Acan Tom, dibawa ke Lompo Mahasila, ditulis Yan di prototipenya. Terus dicetak dia punya amulet. Prakring Mahaseti itu. Ya, tahu nggak? Open PO tidak sampai 4 hari itu habis. Puluhan ribu piece habis 4 hari. Ya, itu banyak versi, ada copper, ada silver. Saya simpan 2. Maikapat itu saya ada simpan sampai 8. Itu harganya sekarang ya, kemarin baru keluar bulan 8 ya. Itu udah naik 3 kali lipat. Saya baru mau jual nanti kalau udah 5 kali lipat. Karena itu hot item banget. Terakhir yang blessing Lompo Masila. Dan itu program resmi. Di blessing juga tahu nggak sama siapa? Sama Somdet Tongchai di Bangkok. Ya, di Wat Bowon situ, bawa ke Wat Bowon, tempatnya kantornya Lompo Somchai di blessing. Terus ada datang juga ke tempat Somdet Tongchai, Wat Raimit. Itu di blessing di situ. Master top semua yang blessing. Ya. Itu saya sekarang lagi simpan amulet begitu. Oke. Jadi ada orang limited edition ya. Limited sih enggak. Sebenarnya banyak bahan itu. Cuman tergantung Mas, yang blessing siapa. Yang Lek Nampi yang blessing gak terkenal juga ada. Lek Nampi itu nggak susah carinya. Maikapat juga nggak susah carinya.
Saya udah bilang, mereka bikin sampai 1.500. Limited sih enggak. Limited itu saat kalau misalnya sudah langsung keluar kayak yang 1.500 itu, like nampi make-up itu hitungan nggak sampai 1 hari dari diumumin langsung habis. Langsung habis. Langsung habis, nggak bersisa itu amulet. Nah, sesama seller aja jual yang ikut PO tuh ambil itu amulet. Satu aja dipatok naik 1.000 sampai 2.000 baht. Lu mau? Gua ada nih, gua mau lepas. Tambahin saya 1.000, tambahin saya 500 baht. Itu langsung dalam sehari 2 hari langsung dikup. Nah, mainnya kayak gitu. Main amuletnya kayak gitu ya kan. Jadi kalau ada yang mau dapat harga PO, gue bingung mau cari di mana gitu. Gue bingung bener-bener mau cari di mana. Ya kan? Nah, mainnya kayak gitu sekarang amulet. Sama kayak yang lompot carun yang Rian Babi tuh. Yang Rian Babi 9 lah istilahnya, batch 9. Sebetulnya itu adalah batch pertama, ya kan? Payamo apalah istilahnya itu. Itu pertama kali itu bikin yang kayak begitu. Payamo apa saya lupa. Itu makanya laris banget yang baru keluar ini. Yang Payamo. Yang kemarin blessingnya di Budapisek. Gua ngorder itu dari bulan November tahun lalu tuh. Gua terimanya tahu nggak? Bulan 6 kemarin gua ke tempat lompot carun. Bayangin berapa bulan. Ya kan? Terus suruh jual murah. Gimana murah? Sekarang saya tanya sama kamu. Uang saya kasih dulu ke sana. Ya kan? Dan asal tahu ya, dalam waktu 1 bulan ya, yang istilahnya kamakan setnya itu, director setnya itu naik 5 kali. Harganya udah naik 5 kali. Ya, makanya saya bilang harga di atas 10 juta. Oke, like nanti Nerpong beli sama si Koko kemarin, Blast Pokun. Nah, bener bos, bos Raden Kencana. Jadi amulet itu kayak saham gitu loh, bisa naik bisa turun, itu betul, ya kan? Naik saat diburu orang habis-habisan, bisa turun itu saat dia udah mulai dingin. Nah, saat mulai dingin lah baru saya masuk gitu loh, baru saya bisa jual, ya kan? Kan pada maunya murah-murah, ya kan? Ya itu ceritanya begitu. Kalau saya udah mahar sosial, itu artinya saya sudah bocuan bos, saya sudah tidak untung gitu loh. Palingan saya cuman nutup ongkos cashingnya aja gitu loh, ya kan? Amuletnya udah bocuan gitu loh, rugi malah kadang. Karena apa? Saya banyak gitu. Ini banyak-banyak nih, apa? Makannya kuat bos, ngempaninnya kuat, mesti dikasih makannya banyak bos. Kalau nggak ntar lemas dia nyampe di tangan pemirsa gitu loh, ya kan? Nah, saya nanya deh, yang jual-jual amulet spirit, berani dia kasih offering cuman 1 kotak susu? Dodi Prastio, selamat bergabung. Amulet apa tuh mas yang bintang ada darahnya itu? Kata kok ada yang post katanya kalau nggak ada itu kurang lengkap kalau koleksinya. Nggak tahu amulet apa itu saya. Kalau amulet bintang yang terkenal ya Lempo Pinak. Kan saya pernah posting tuh buatnya seperti apa. Itu kakek-kakek umur 77, dia cerita kan, diterjemahin sama translator saya di Thailand kan. Dibuatnya seperti apa kan, ekstrimnya kan. Nah, Lempo Pinak. Mungkin Lempo Pinak kali. Kalau pakai darah nggak darah saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tergantung masternya. Kita nggak bisa ngomong harus begini harus begitu, nggak bisa. Kadang-kadang ya seller juga lebay lah, nambahin itu ya kan, biar rame gitu loh. Makanya kalau seller Singapura tuh paling bingung ketemu pembeli Indonesia. Nanyanya panjang, bahannya lah, blessingnya lah, fungsi bahannya apalah, bahan ini buat bahan itu buat apa. Orang Singapurnya cuma bilang sama gua, ini semua pembeli di Indonesia kayak gini ya, makanya mesti sabar, saya bilang. Makanya kalau gua ngambil barang lu, gua selalu nanya blessing tahun berapa, bahannya apa aja, karena nanti ditanya gitu loh, ya kan. Beli mah belum tentu, gua bilang. Dia mau tahu dulu bahannya itu gini apa bahan. Makasih ya. Ada yang mending nggak makasih. Selalu PM. Harga berapa kok? Sekian. Ya. Udah buka kata belum? Katanya apa? Offeringnya apa? Habis itu hilang, nggak pernah beli.
nggak pernah beli gitu loh. Nah, oke. Terima kasih yang udah nonton, kayaknya udah cukup saya ngomong panjang, udah mau sejam lu, gila 55 menit nggak berasa. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Saya cuma nunjukin kalau ini adalah asli semua, nih tulisannya ada semua ya kan. Ini saya beli waktu pas paginya mau seremoni nih, saya beli semua nih. Ya. Ini udah belinya sebelum seremoni ya. Makanya saya minta bisa persiapin beginian. Oke, yang saya jual itu asli. Saya tidak menambahkan, saya ngomong apa adanya. Kalau ada yang tersinggung ya biasalah, namanya dagang itu kalau gampang tersinggung, gampang baper, jangan dagang gitu loh. Ya kan, lihat politikus kita ya kan. Pagi salaman, masuk TV 2 jam ribut ya kan, malamnya makan di kafe dia bareng-bareng bisa ini lagi happy-happy lagi ya. Jadi jangan baper gitu loh. Ya kan, jangan baper. Santai aja, dibawa enjoy. Betul nggak? Oke? Sampai ketemu. Thank you semuanya.